Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Tan Yun menelan ludahnya dan tertawa, hahaha, kalau begitu aku akan menaklukkan kalian semua malam ini. Karena kamu yang paling keras, Ruoxi, mari kita mulai dengan kamu dulu, ucap dari Tan Yun. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun menghilang dari udara tipis. Detik berikutnya, embusan angin bertiup membuka pintu paviliun Ruoxi. Setelah Tan Yun memasuki lantai 2, dia berjalan ke kamar pengantin, lalu menutup pintu dan memasang kedap suara penghalang. Kemudian, Tan Yun melintas, muncul di sofa, menjulurkan jari, dan mengangkat jilbab Gongsun Ruoxi. Gongsun Ruoxi mengerutkan bibir merahnya dan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap tatapan berapi-api Tan Yun. Angkat kepalamu, ucap Tan Yun meletakkan jarinya di dagu Gongsun Ruoxi dan mengangkat kepalanya. Mata Tan Yun menunjukkan ekspresi obsesi, dan berkata dengan lembut. Ruoxi, ketika kamu tidak memakai bedak, kamu sudah cantik dan halus, saya tidak berharap bahwa setelah Anda merias wajah, Anda akan lebih cantik, ucap dari Tan Yun. Gongsun Ruoxi berkata sambil tersenyum, mulut yang buruk, ucap dari Gongsun Ruoxi. Gongsun Ruoxi membuat suara rendah yang gembira sebelum dia selesai berbicara, dan kemudian, dia tiba-tiba melebarkan matanya yang indah, tetapi Tan Yun yang menundukkan kepalanya dengan dominan dan dengan penuh semangat mencium bibir merahnya. Bulu matanya yang panjang dan melengkung berkibar, dan dia menutup matanya yang indah, dan dengan cepat menanggapi ciuman Tan Yun. Tan Yun meletakkannya di sofa, menundukkan kepalanya di samping telinganya, dan berkata dengan lembut, malam ini akan menjadi momen yang tidak akan pernah kamu lupakan, ucap dari Tan Yun. Aku khawatir, kamu harus bersikap lembut, ucap dari Gongsun Ruoxi menutup matanya erat-erat dan menghembuskan napas rulan bergumam. Melihat Gongsun Ruoxi yang menawan di bawahnya, nyala api di hati Tan Yun meledak. Tan Yun terengah-engah, dia melepas gaun merah pengantin Gongsun Ruoxi dan melemparkan dirinya ke tubuh putih mulusnya. Setelah 1 jam, Gongsun Ruoxi tersenyum dan menutup tubuhnya dengan selimut merah, dia lelah, dan tertidur. Pada saat ini, Tan Yun sudah memasuki paviliun Sianer. Tantai Sianer ditekan di sofa oleh Tan Yun. Dalam 1 jam berikutnya, di paviliun Sianer, setinggi 100 meter tampak bergetar berirama. Kemudian, Tan Yun memasuki paviliun Sinying, dan paviliun Sinying bergetar hebat. Lalu di paviliun Mengyi di sebelah paviliun Sinying, Tang Mengyi yang berhijab dapat mendengar suara ranjang paviliun Sinying yang berderit. Jantungnya berdebar kencang, dan jantungnya berdetak kencang, dan setelah menghabiskan 1 jam dalam ketegangan, pintu tiba-tiba terbuka. Sosok Tan Yun melintas, dan dia memeluknya dan mencium bibir merahnya melalui jilbab. Setelah waktu yang lama, Tan Yun melepaskan Tang Mengyi yang terengah-engah, dan berkata dengan penuh kasih sayang dan provokatif, aku sudah menunggu hari ini, aku sudah menunggu terlalu lama, dan sekarang kamu tidak bisa berlari bahkan jika kamu ingin lari, jadilah wanitaku, ucap Tan Yun. Tan Yun melemparkan Tang Mengyi ke sofa. Malam berangsur-angsur menghilang, dan ketika fajar tiba, Tan Yun memasuki paviliun Xiao lagi. Saat fajar, Tan Yun datang ke Yukin Pavilion Qin, dan kayu bakar kering dinyalakan dengan satu sentuhan. Lalu saat matahari terbit membuat Tan Yun memasuki paviliun Subing. Baru setelah 3 kutub di bawah sinar matahari, dia dan Sen Subing keluar dari ruangan sambil berpegangan tangan. Kemudian, ketika Tan Yun membawa 7 putri yang menjadi semakin cantik setelah diberi cinta, dan hendak menyapa orang tua mereka, Suezian, Suzhen, Qing Cheng, Ruxue, dan Murong Sishi juga melangkah keluar dari paviliun masing-masing dan berkata mereka ingin pergi dari 8 hati Hongmeng. 5 putri termasuk Suezian sedikit takut untuk melihat Tan Yun saat ini, mereka dapat mendengar gerakan Tan Yun dan ke-7 istrinya berhubungan seks, dan mereka merasa pipi mereka memanas setiap kali mereka memikirkannya. Setelah Tan Yun meninggalkan hati Hongmeng dengan semua putrinya, dia dan 7 istrinya bertemu dengan orang tua dan kakek mereka bersama-sama. Setelah salam, Feng Jingru berkata dengan enggan, Yuner,
Kapan kamu berencana untuk naik, ucap Feng Jingru. Tan Yun berkata dengan nada meminta maaf, sejak bocah itu berusia 15 tahun, aku telah meninggalkan kampung halamannya untuk berkumpul denganmu, ayah, dan kakeknya. Kali ini, kita akan naik ke alam abadi, dan lain kali kita akan bertemu satu sama lain akan memakan waktu puluhan ribu tahun. Saya ingin menemani Anda, ayah dan kakek lebih banyak. Teknik hebat akan diajarkan kepada para murid, jadi anak ini berencana untuk meninggalkan benua Huangfu dalam 10 tahun, ucap Tan Yun. Feng Jingru mengangguk, bersiap untuk bergaul dengan Tan Yun selanjutnya. Setelah Tan Yun pergi, dia menemukan ayah mertuanya Suyu dan meminta Suyu untuk memilih 100.000 murid berbakat dari 4 murid Huangfu Shengzong, alkemia, formasi, jimat, dan artefak. Tentu saja, ketika Tan Yun mengajar 4 seni, murid sekte juga bisa menontonnya. Dalam 3 hari berikutnya, Suyu memerintahkan 5 alam rahasia abadi, jiwa, Huangfu, Qili, dan tak terbatas, serta pejabat senior Huangfu Shengzong dari, untuk memilih total 400.000 murid dari 4 divisi. Ketika 400.000 murid mengetahui bahwa Lao Zong terutama mengajarkan 4 seni, mereka sangat bersemangat sehingga mereka sangat bersemangat. 3 hari kemudian, 400.000 murid datang ke puncak gunung kuno Huangfu. Lebih dari 40 juta murid Huangfu Shengzong, setelah mengetahui bahwa Lao Zong terutama berkhotbah, berhenti berlatih dan pergi ke gunung kuno Huangfu untuk melihat gaya mengajar Tan Yun. Selama 10 tahun ke depan, Tan Yun mengajar 4 seni di siang hari, dan di malam hari ia membawa 7 istrinya untuk menemani orang tuanya. Ketika sudah larut malam, Tan Yun mulai berbicara tentang kehidupan dengan 7 tubuh yang lembut satu persatu. Dalam 10 tahun terakhir, 7 putri telah sepenuhnya jatuh di bawah kekuasaan Tan Yun, dan mereka telah belajar arti sebenarnya dari puncak keabadian. Akhirnya akan ada perpisahan dalam hidup. Pada hari ini, ada gerimis di langit yang suram. Pada hari ini, Tan Yun mengajak semua orang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua dan kerabatnya. Di puncak gunung kuno Huangfu, Tan Yun berdiri tegak. Di belakangnya berdiri 3 baris orang. Di baris pertama adalah 7 istrinya yang secantik para dewa. Sekarang, kecuali Tang Xinying yang hanya berada di tingkat ketiga dari alam Ascension, sisanya adalah kesempurnaan agung alam Ascension, dan mereka sudah menyentuh kesempatan Ascension. Di baris kedua, ada Sui Ziyan, Feng Qingcheng, Tuoba Yingying, Shen Suzhen, Nangong Ruxue, Murong Xixi, Song Huixin dan 7 putri. Di baris ketiga, ada Tian Lao, Wakil Komandan Organisasi Hukuman Surgawi, Wei Kuan, Wakil Komandan, Huang Fuguchong, Komandan Pembunuhan, Guan Xuankong, leluhur kedua penegak hukum, dan Guan Xuankui, 5 lelaki tua. Orang-orang ini adalah semua orang yang ingin diambil Tan Yun. 10 tahun yang lalu, Tan Yun awalnya berencana untuk membawa ayah Feng Qingcheng, Feng Tianlun, tetua klan Feng Zhuangru, dan Tang Yongsheng. Hanya karena bahaya setelah tiba di negeri dongeng, Tan Yun akhirnya bernegosiasi dengan semua orang dan membiarkan mereka tinggal di benua Huangfu. Dengan cara ini, bahkan jika ada makhluk abadi yang bereinkarnasi untuk menemukan diri mereka di masa depan, dengan kekuatan mereka, mereka pasti tidak akan takut. Pada saat ini, berdiri di depan Tan Yun, Feng Jingru, Tan Feng, Tuan Tan, serta Tang Yongsheng, Suyu, Tan Taiyu, Tan Tailong, Si Hongsheng Tian, Feng Tianlun. Dengan air mata berlinang dan senyum di wajah mereka, orang-orang ini memandang dengan enggan anak-anak mereka di depan mereka. Karena mereka tahu bahwa jika mereka bertemu hari ini, itu akan menjadi puluhan ribu tahun kemudian, oleh karena itu, mereka enggan untuk menyerah. Ayah, ibu, dan kakek, kalian semua menjaga kesehatan kalian. Tan Yun berlutut di tengah angin dan hujan, bersujud kepada mereka bertiga. Anda dapat yakin di benua Huangfu, kalian menunggu anak ini kembali menjemput kamu, ucap Tan Yun. Feng Jingru membantunya dengan air mata mengalir di wajahnya, tersenyum dan menangis. Anak baik, jangan khawatir tentang keluargamu, ibumu, ayahmu dan kakekmu akan bekerja keras untuk berkultivasi ke alam Ascension, dan kemudian menunggumu pulang, ucap Feng Jingru. Iya, Tan Yun mengangguk dengan serius.
Ketika Anda mencapai alam Ascension, Anda akan memiliki harapan hidup 80.000 tahun. Bahkan jika anak ini belum berhasil membalas dendam, anak pasti akan membawamu ke alam abadi Hongmeng. Kamu harus menjaga kesehatanmu, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Tan Feng menepuk bahu Tan Yun, dan menasihati, "Nak, jangan khawatir tentang kami. Jalanmu menuju balas dendam penuh dengan kesulitan yang tidak dapat kita bayangkan. Anda harus selalu ingat bahwa di belakang Anda bukan hanya balas dendam, tetapi juga keluarga Anda. Damai adalah kebenaran, jangan biarkan istrimu mengkhawatirkanmu," ucap Tan Feng. Ketika Tan Feng mengucapkan kata-kata ini, dia tidak tahu bahwa istri Tan Yun sudah siap untuk berbagi suka dan duka dengan Tan Yun. Bukannya Tan Yun membuat wanitanya bekerja keras, tapi itu takdir mereka. Ketika mereka memutuskan untuk bersama Tan Yun, mereka sudah tahu bahwa hidup Tan Yun ditakdirkan untuk bergelombang dan penuh kesengsaraan. Mereka tidak takut, mereka semua berbakat, dan mereka yakin bahwa setiap saat, mereka bukan botol bahan bakar Tan Yun, tetapi bantuan Tan Yun di jalan balas dendam. Setelah itu, si Hong Xiao mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya. Tang Xinying, Tang Mengyi mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya Tang Yongsheng. Feng Qingcheng mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya Feng Tianlun. Tante Xianer mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya Suyu, kakek Tante Yu mengucapkan selamat tinggal. Setelah mengucapkan selamat tinggal di tengah hujan, singa naga emas, membawa Tan Yun dan yang lainnya, mencapai Keratua, Naga Iblis, dan raja-raja dari 8 klan besar, dan butuh 2 menit untuk terbang keluar dari alam rahasia Huangfu. Sebelum pergi, Tan Yun mengembalikan menara suci indah berkualitas tinggi kepada Suyu. Karena setelah tiba di alam abadi, senjata sihir tingkat terendah adalah artefak abadi tingkat rendah, dan menara suci Linglong ini tidak berguna. Karena senjata ajaib di bawah artefak abadi adalah tembaga dan besi bekas di dunia abadi, alasannya sangat sederhana, dunia abadi tidak memiliki energi spiritual, sehingga senjata sihir tingkat rendah di bawah artefak abadi tidak dapat digunakan. "Tuan, kemana kita akan pergi sekarang?" tanya singa naga emas. Semua orang juga memandang Tan Yun. Tan Yun berkata, "Orang besar, Anda hanya terbang tinggi, sampai Anda mencapai penghalang di alam benua Huangfu," ucap dari Tan Yun. "Baik Tuan." Setelah itu singa naga emas berubah menjadi kilat emas besar yang menembak menuju langit di atas pegunungan hukuman terbang menjauh. Waktu berlalu, 8 bulan kemudian. Singa naga emas telah naik ke dasar penghalang alam fana benua Huangfu. Tan Yun berdiri di atas kepala singa, memandang orang-orang di punggung singa, dan berkata, "Semuanya, saya akan bergegas ke penghalang alam fana, menyelinap ke semburan surga, dan kemudian mencari alam lain. Toren sangat kuat, bisa sangat kuat sehingga bisa dengan mudah menghancurkan menjadi berkeping-keping, senjata peri kelas menengah yang sebenarnya. Pada saat yang sama, ia dapat mengabaikan semua pertahanan dan langsung menyerang tubuh orang. Bahkan jika Anda memiliki senjata ilahi untuk melindungi tubuh Anda, semburan surga masih bisa menghancurkannya. Singkatnya, tanpa tubuh fisik yang kuat, tidak mungkin untuk melewati semburan surga, dan melihat 1.080.000.000 alam fana, hanya aku yang bisa memasuki aliran surga dan tidak mati, ucap Tan Yun. Seperti yang dikatakan Tan Yun, sekarang kekuatannya telah mencapai tingkat kekuatan untuk merobek senjata abadi kelas atas dengan tangan kosong, tetapi tubuh fisiknya hanya sekeras batu, seperti senjata abadi tingkat tinggi. Tentu saja, Tan Yun tahu bahwa ketika dia memasuki aliran Dao Surgawi, dia tidak akan pernah aman dan sehat. "Tuan, mengapa ada semburan surga di antara alam fana?" Pada saat ini, Song Huixin bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang kecuali Sen Subing dan Tuoba Yingying juga memandang Tan Yun dengan curiga. Tan Yun menjelaskan, semburan Dao of Heaven hanyalah produk yang berasal dari hukum Dao of Heaven, ini memiliki 2 arti. Yang pertama adalah untuk menjaga keseimbangan alam fana alam semesta dan mencegah bepergianlah dengan bebas. Karena di antara miliaran dan 80 juta alam fana, akan selalu ada beberapa sumber daya budidaya yang sangat besar dan berlimpah, tetapi beberapa alam fana pasti akan kekurangan sumber daya. Jika tidak ada penghalang dari semburan surga,
Dapat dibayangkan bahwa kami tahu bahwa alam fana yang kekurangan sumber daya budidaya pasti akan membentuk geng untuk menaklukkan alam fana yang kaya akan sumber daya budidaya. Dengan cara ini, itu akan menjadi malapetaka untuk miliaran manusia yang tak terhitung jumlahnya di alam fana. Saya tidak tahu, berapa banyak orang yang tidak bersalah akan mati karena ini, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Sue Zian tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata dengan kagum, "Kakak ipar, sejak Anda adalah penguasa tertinggi Hongmeng di masa lalu, apakah Anda menetapkan hukum surga yang memunculkan aliran surga?" ucap dari Sue Zian. "Pintar," Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Ya, memang hukum surga yang saya mengatur. Namun, jika saya ingin mengubah hukum surga, saya harus mengembalikan kekuatan tertinggi saya sebelumnya," ucap dari Tan Yun. Tante Xianer bertanya, "Suami, apakah Anda tahu alam Huangfu? Alam mana yang paling dekat?" ucap Tante Xianer. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Semua alam di dunia fana diatur oleh 9 alam abadi besar Hongmeng, dan saya tidak tahu nama-nama alam fana ini," ucap Tan Yun. Tante Xianer dan semua orang menyatakan pemahaman mereka. Tan Yun dulunya seperti seorang kaisar, tetapi dia tidak akan pernah tahu setiap sudut yurisdiksinya. "Oke, semuanya, lihat lagi benua tempat kita dilahirkan dan dibesarkan, dan kita akan meninggalkan benua Huangfu sebentar lagi," ucap Tan Yun. Tan Yun memejamkan mata dan berkata pada dirinya sendiri, "Selamat tinggal, bagian ini telah membuatku melewati semua hidupku, benua penderitaan. Suatu hari, aku akan datang lagi," ucap Tan Yun di dalam hatinya. Mereka tidak membuka mata mereka karena mereka terlalu jauh dari tanah di bawah, dan baik mata maupun indera spiritual mereka tidak dapat melihat mereka sama sekali. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa apa yang disebut melihat Tan Yun berarti dia merasakan daratan dengan hatinya, dan itu saja. Dalam sekejap, semua orang memikirkan banyak hal. Dalam pikiran si Hong Xiao, desa pegunungan kecil di pinggiran pegunungan hukuman surgawi muncul. Dia tertawa, tertawa dan menangis. Air mata menembus belenggu kelopak matanya dan membasahi wajahnya yang cantik. Dia berkata dengan penuh syukur, "Ayah dan ibu angkat, terima kasih telah merawat putrimu. Kamu menunggu dengan tenang untuk putrimu, aku akan kembali, aku pergi ke kuburan untuk mengunjungimu," ucap Xiao. Pada saat ini, semua orang berpikir dan berpikir. Sesaat kemudian, Tan Yun membuka matanya dan mengorbankan hati Hongmeng. "Suamiku, perhatikan keselamatan," ucap Sen Subing cemas. "Ya?" Tan Yun memberi ketujuh putri itu senyuman yang meyakinkan, dan kemudian membawa semua orang dan singa naga emas, kera iblis pembantai surga, Moer iblis, dan 8 raja klan besar ke jantung Hongmeng. Setelah semua orang memasuki rumah Tan di dunia Hongmeng, mereka menetap. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menggunakan tubuh api Hongmeng-nya, dan ukuran tubuhnya melonjak hingga 300 kaki. Kemudian menghilang ke ruang benua Huangfu, dan pesona alam menyembuhkan dirinya sendiri seperti kilat. Adegan di depan mata Tan Yun berubah, seolah-olah dia telah memasuki banjir yang hebat, semburan merah tua dan pekat dari surga sepertinya menelan Tan Yun. Tan Yun yang seperti raksasa magma, fitur wajahnya sedikit terdistorsi, wajahnya menunjukkan rasa sakit, dan dia merasa kulitnya akan meledak kapan saja. Mengaum. Tan Yun mengeluarkan raungan seperti binatang buas, melepaskan kesadaran spiritualnya secara ekstrim, menutupi radius 200 juta li dari aliran deras surga. Sebulan kemudian, Tan Yun terkoyak oleh semburan dao surgawi, dan seluruh tubuhnya rusak. Kulitnya terkoyak, dan rasa sakit itu menyebabkan Tan Yun menghirup udara lagi dan lagi. Tapi dia tidak panik, karena tubuh yang terluka sudah mulai sembuh perlahan. Kecepatan penyembuhannya hampir sama dengan kecepatan kerusakan fisik. Dengan cara ini, sementara Tan Yun menderita, rasa sakitnya seperti waktu yang lama, dan dia melintasi aliran surga yang tak terbatas. Sepasang mata raksasanya mengungkapkan harapan yang dalam, berharap bahwa dia akan beruntung dan menemukan pesona alam fana lainnya sesegera mungkin. Sambil mencarinya, Tan Yun memasuki meditasi dan datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam spiritual. Tiba-tiba, sosok halus Tan Yun, seperti penguasa dunia Hongmeng, terbang dari langit Hongmeng dan mendarat di Tan Mansion.
Tubuh Tan Yun menderita sakit parah di dunia luar, tetapi jiwanya menghadap istri-istrinya, masih tersenyum dan mengobrol dengan mereka. Dia hanya memiliki satu tujuan untuk melakukan ini, yaitu, dia tidak ingin istrinya mengkhawatirkannya. Tahun-tahun berlalu, dan dalam sekejap mata, Tan Yun yang berdarah telah terbang untuk sementara waktu di semburan surga. Ini sudah 60 tahun penuh. Pada saat ini, pesona alam fana lainnya belum ditemukan. Hari demi hari, tahun demi tahun, dalam rasa sakit dan penderitaan, Tan Yun telah terbang selama 150 tahun lagi. Tan Yun yang sedang terbang, sudah sedikit lelah secara fisik dan mental, dan tiba-tiba indera spiritualnya menyadari sesuatu dan tertawa keras. Hahaha, saya menemukannya, dan akhirnya menemukan alam fana lain, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun menemukan melalui kesadaran spiritualnya bahwa dalam semburan 200 juta li surga di sebelah kiri, ada pesona bidang busur yang sangat besar. Dia sangat yakin bahwa ada alam fana di dalam. Tan Yun menahan kegembiraannya, dan saat terbang menuju penghalang alam, dia memasuki meditasi dan datang ke rumah Tan di dunia Hongmeng, dan memberitahu semua orang kabar baik. Kerumunan sangat gembira. Sekitar 10 jam kemudian, Tan Yun berhenti terbang di semburan surga, dan berdiri di depan pesona alam dalam tendangan voli berdarah. Hahaha, aku telah menderita selama lebih dari 100 tahun, dan akhirnya aku bisa melihat matahari lagi, ucap Tan Yun. Kegembiraan Tan Yun bisa dibayangkan. Anda harus tahu bahwa dia telah menderita dari Ling Qi, dan dia telah bekerja keras untuk melakukan perjalanan dalam arus surga yang tak terbatas tanpa langit, selama 210 tahun. Hancurkan untukku, ucap Tan Yun. Tan Yun meninju, dan segera penghalang-penghalang terbuka. Saat Tan Yun melewati penghalang dan muncul di alam, tidak ada udara segar yang masuk ke rongga hidungnya. Sebaliknya, bau darah yang kuat mengalir ke arahnya. Segera setelah itu, suara pertempuran, teriakan, dan ratapan terdengar di telinga Tan Yun. Hahaha, bunuh mereka semua untuk komandan ini. Bunuh semua manusia di benua Suantian. Wow, hahaha. Tuan kami akan mendominasi benua Suantian, dan semua sumber daya di benua Suantian milik ras barbar kita. Bunuh manusia tercela sampai mati. Anak-anak kecil, dengarkan kata-kata komandan, dan bunuh manusia tercela itu, manusia, semua hancur. Bunuh mereka semua, ucap Darusuara dalam pertempuran itu. Tan Yun melihat ke bawah, kesadaran spiritualnya menyelimuti area di bawah, dan area seluas 200 juta mil di sekitarnya menemukan pemandangan yang menyebalkan. Tetapi Tan Yun melihat bahwa di kota-kota manusia, mayat-mayat menutupi tanah, dan darah menodai kota-kota yang rusak. Ratusan juta manusia di kota dibantai dan diinjak-injak oleh gerombolan barbar dengan ketinggian ratusan kaki. Beberapa manusia berpegangan pada mayat orang yang mereka cintai, menangis dalam kesedihan. Beberapa manusia menggigil dan meringkuk di sudut reruntuhan, mata mereka dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Tentara barbar, seperti gelombang yang mengamuk, menghancurkan keinginan manusia untuk bertahan hidup, menghancurkan mereka yang dulu indah dan damai di kampung halamannya. Apa yang membuat Tan Yun marah adalah dia bisa melihat sekilas bahwa tentara barbar, yang lebih menakutkan daripada binatang buas, memiliki kekuatan terendah di masa kanak-kanak tingkat ketiga. Dan manusia di kota hampir semuanya adalah manusia biasa yang tidak bersenjata. Tan Yun segera mengorbankan hati Hongmeng di Ling Qi, dan di saat berikutnya, 7 istri, Sue Zian, Feng Qingcheng, Tuo Bai Yingying, Shen Suzhen, Nangong Ruxue, Murong Xixi, Song Huixin, Tian Lao, Wei Quan, Huang Fu Guchong, Guan Xuankong, dan Guan Xuankui terbang keluar dari jantung Hongmeng. Begitu semua orang keluar, setelah mencium bau darah yang menyengat, senyum di wajah mereka tiba-tiba mengeras. Tan Yun memandang semua orang dengan sengit dan berkata, saya mendengar dari suara Fang Kei bahwa tempat ini adalah benua Suantian, dan sekarang orang-orang barbar membantai manusia. Hanya saja tentara pembudidaya hilang, keluarlah untuk menghentikannya. Kita tidak bisa duduk dan menonton, selain itu, benua Suantian ini adalah alam fana yang saya kuasai di masa lalu, ucap Tan Yun. Di mata Tian Lao yang keruh, penuh dengan cahaya, Tuan, beritahu saya,
bagaimana cara melakukannya, ucap Tian Lao. Selamatkan orang-orangnya dulu, lalu tanyakan nanti apa yang terjadi, ucap Tan Yun. Pada saat ini, apakah itu manusia yang melarikan diri atau menunggu kematian? Tiba-tiba, raungan yang dalam terdengar, keluar dari lautan awan. Orang barbar sialan, apapun yang terjadi, Anda tidak boleh membunuh orang-orang yang tidak bersalah ini, ucap dari Tan Yun berteriak. Mendengar kata-kata itu, manusia dalam keputusasaan, dengan gagasan bertahan hidup muncul di mata mereka, mereka berlutut dan melihat ke langit, berteriak. Kami diselamatkan, ini adalah benua Suantian kami. Kultivator dari aliansi kultivator telah datang untuk menyelamatkan kita. Dewa aliansi kultivator, tolong bantu kami dengan cepat. Tolong? Wow. Pada saat ini, Tan Yun dan yang lainnya menukik ke bawah di lapisan awan, tersebar dan pergilah ke kota secara terpisah. Keratua, lelaki besar, naga iblis, dan 8 raja klan, keluar dan membunuh orang barbar ini yang lebih rendah dari binatang buas sampai mati, ucap dari Tan Yun. Tan Yun meraung, dan 11 binatang terbang keluar dari jantung Hong Meng, tersebar dari langit dan terbang ke kota-kota yang diwarnai merah oleh darah manusia. Bang bang bang. Tan Yun yang tingginya 300 kaki, mendarat di sebuah kota dengan tendangan voli, dan melemparkan beberapa pukulan satu demi satu, menghancurkan 6 orang barbar dewasa tingkat 6 yang membantai manusia menjadi berkeping-keping. Ah, apakah Anda manusia, atau orang-orang yang diselamatkan menatap Tan Yun, yang tampak seperti raksasa magma, dan berkata dengan ragu-ragu. Jangan takut, aku manusia. Denganku di sini, aku tidak akan membiarkan binatang buas ini menyakitimu, ucap Tan Yun. Kata-kata Tan Yun, hanya menyisakan sosok pendukung bagi manusia yang diselamatkan. Pedang ilahi pembantai Hong Meng, ucap Tan Yun. Dalam pikiran Tan Yun, pedang ilahi pembantaian Hong Meng terbang keluar dari pikirannya dan muncul di tangan raksasa itu sebagai raksasa setinggi 200 kaki. Ekspresi Tan Yun acuh tak acuh, dan dia berubah menjadi bayangan, dia membuka tirai pedang berbulu dan membunuh tentara barbar. Puci, puci. Seketika darah berceceran dan tunggul beterbangan. Kemanapun Tan Yun lewat, seorang barbar dengan nama setinggi 100 meter tewas. Jinni, Musin. Segera, Tan Yun mengorbankan 11 pedang ilahi Hong Meng, dan bagian depan dan 4 sisinya berubah menjadi raksasa. 11 pedang ilahi Hong Meng, dengan diameter 20.000 kaki muncul dari Tan Yun, berputar-putar dengan kecepatan tinggi, dan mengikuti Tan Yun menuju pasukan barbar. Ah, sungguh manusia yang kuat, untuk memimpin penyelamatan. Tidak, pimpin penyelamatan, manusia ini terlalu kuat. Dalam teriakan ketakutan dari barbar, di mana Tan Yun lewat, menumpahkan darah dan mayat orang barbar yang robek. Hanya dalam 3 napas, Tan Yun membantai puluhan ribu orang barbar. Pada saat ini, Shen Subing dan yang lainnya, yang tersebar di lebih dari selusin kota, juga marah dan mulai membunuh orang untuk menyelamatkan manusia di benua Suantian. Pada saat ini, mereka memimpin jutaan pasukan, orang barbar untuk membantai manusia komandan. Setelah mendengar teriakan minta tolong klan, tubuhnya yang 500 kaki naik ke udara, tergantung di kehampaan, dan melepaskan kesadaran hewan dan menguncinya sampai mati ke Tan Yun, 2 juta bermil-mil jauhnya. Komandan melepaskan nafas periode perampokan tingkat ke-10 dan meraung. Manusia sialan, aliansi kultivator manusia Anda sekarang dikepung dan dibunuh oleh orang-orang kuat yang dipimpin oleh tuanku. Bagaimana Anda melarikan diri dari aliansi pembudidaya, ucap dari komandan barbar. Tan Yun melepaskan pengetahuan spiritualnya, menyelimuti komandan barbar, dan mata bintangnya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Kamu binatang buas yang membunuh orang yang tidak bersalah. Kalian semua harus mati hari ini, ucap dari Tan Yun. Suara Tan Yun mengguncang langit, berbalik dan menuju pemimpin barbar, membunuhnya di udara. Hal-hal yang tidak tahu hidup dan mati, kamu ingin membunuh komandan ini, ucap komandan barbar. Mata besar seperti lentera komandan barbar itu dipenuhi dengan kilau haus darah, menderu seperti guntur. Kamu tidak menimbangnya? Berapa banyak yang kamu dapatkan? Beberapa tael, ucap dari komandan barbar.
Pemimpin klan barbar berkata dengan tajam kepada 10 orang barbar peringkat 10 yang berada di tahap kesusahan dan juga tingginya hingga 500 kaki, serta 20 orang barbar yang berada di peringkat ke-10 dewasa. Ayo ikuti komandan ini, ambil kultivator ini terlebih dahulu, manusia aliansi dimusnahkan, dan kemudian nikmati pesta pembantaian manusia kita, ucap dari komandan barbar. Setelah berbicara, pemimpin barbar, dengan kekuatan kasar biru tua memancar keluar dari tubuhnya, mengambil memimpin dalam bergegas menuju Tan Yun. Aum, aum, aum. 30 orang barbar di belakangnya, dengan auman bersemangat membantai manusia, mengikuti pemimpin barbar itu. Pergi ke neraka, ucap komanda barbar. Setelah beberapa saat, komandan barbar itu memimpin. Dia bergegas ke depan Tan Yun, membuka taringnya yang ganas, mengayunkan tinju raksasa seperti rumah, meledakkan puluhan ribu mil ruang kosong, dan menabrak dada Tan Yun. Dalam pandangannya, pukulan kekuatan brutalnya sendiri sudah cukup untuk memukul mati beberapa manusia di alam Ascension. Dihadapkan dengan pukulan yang begitu keras, Tan Yun langsung menyingkirkan 11 pedang ilahi Hong Meng di sekelilingnya. Tidak hanya dia tidak menghindar, tetapi kecepatannya meningkat tajam, dan dia menyerang dengan keras ke arah pemimpin barbar itu. Di hadapan adegan ini, 30 orang barbar yang mengikuti di belakang pemimpin klan barbar berseru dengan penuh semangat. Aku benar-benar tertawa sampai mati, manusia ini pasti sudah mati, dan dia berani menggunakan dagingnya untuk bertarung dengan komandan, dan bertarung dengan sembrono, aku yakin komandan bisa menikamnya sampai mati dengan satu jari. Benar, komandan kita adalah makhluk terkuat ketiga di antara 800 juta orang barbar kita. Bukankah, kecuali tuan dan wakil tuan kita, kepemimpinan kita begitu kuat sehingga dapat mengguncang dunia. Pada saat ini, suara menyanjung seorang barbar berhenti tiba-tiba, dan kemudian, dengan ekspresi hantu, dia berseru histeris. Detik berikutnya, di hadapan 30 orang barbar tingkat 10. Sebuah adegan yang tidak akan pernah mereka lupakan sampai kematian mereka terjadi. Tetapi ketika mereka melihat pemimpin yang kuat di hati mereka, saat dia meninju dada Tan Yun, itu berubah menjadi awan darah, dan jari-jari yang patah berceceran dan meledak tidak, kaca-kaca. Di tengah jeritan ketakutan komandan barbar, setelah dada Tan Yun meledakkan tinjunya, dan seluruh lengan kanannya meledak dengan kecepatan tinggi, Tan Yun meledak terbuka. Bang! Ketika teriakan dan pahat tumpul terdengar, tubuh komandan barbar yang setinggi 500 kaki itu dihancurkan oleh Tan Yun, yang tingginya 300 kaki. Pada saat ini, 30 orang barbar dengan kekuatan tingkat 10 yang sangat ketakutan sehingga mereka hampir kehilangan akal, tiba-tiba berhenti terbang di langit. Salah satu barbar di masa kesusahan tingkat ke-10 berteriak dengan suara serak, "Lari, kami tidak cocok untuk manusia ini." Sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, Tan Yun melemparkan pedang pembantaian Hong Meng dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke udara. Segera, pedang ilahi pembunuh Hong Meng sepanjang 200 kaki menghancurkan kekosongan yang luas, membawa aliran darah, dimasukkan dari mulut orang barbar, dan menembus bagian belakang lehernya. Orang barbar itu terbunuh di tempat. "Lari, lari untuk hidupmu, dan beritahu tuan kita bahwa ada manusia yang kuat di sini." 29 orang barbar tersebar ketakutan, mencoba melarikan diri, sambil menghadapi radius 3 juta orang barbar di kota. Memerintahkan, ada orang kuat di aliansi kultivator benua Suantian yang datang untuk menyelamatkan. Kita bukan lawannya, dan kita semua segera mundur dari kota, ucap dari anggotan kle barbar. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.